Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif tugas LK 1.4.A.9 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan saya Rufika Marda Lestari SPD CGP Angkatan 7 Kota Tangerang. Fasilitator Bapak Eko Johara Setiabudi dan pengajar praktik Ibu Arya Sari Anggraini STMT. Latar belakang. Sekolah ideal adalah sekolah yang mampu menciptakan kenyamanan dan memberikan kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi siswa sesuai kodratnya. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Budaya positif harus mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Budaya positif harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam pra pembelajaran dan proses pembelajaran. Berikut ini video kegiatan aksi nyata saya, yaitu desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif dan membuat kesepakatan kelas di SDN Neglasari 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Sari 3, Ibu SDNM. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SDN Negeri Sari 3. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi sehat, panjang umur. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad kepada keluarganya dan sahabatnya, yang insya Allah kita pun insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan yang telah bersedia mengikuti aksi nyata yang saya akan lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4. Alhamdulillah saya sudah mengikuti program guru penggerak ini selama 2 bulan. Kemudian di modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya akan menyebarkan pemahaman setelah apa yang sudah saya pelajari. Ya. Mohon bantuannya, masukannya dari teman-teman untuk ikut aktif dalam aksi nyata saya ini. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam satu kelas. Jadi pembiasaan yang kita sudah lakukan setiap hari itu sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif. Hanya istilahnya saja di implementasi kurikulum mereka itu dinamakan budaya positif. Budaya positif di SD Negeri Sari 3. Di sini saya sedang mendokumentasikan berlangsungnya. Ini ada kegiatan bimbingan rohani dengan melakukan sholat duha, kemudian menonton kisah-kisah Nabi, kemudian kegiatan piket kelas, lalu membersihkan kamar mandi, kemudian di kegiatan pramuka pun melakukan kebersihan setiap selesai kegiatan pramuka. Selanjutnya, ini kegiatan di kelas saya yang saya coba terapkan dalam teknik PDKT
karena saya ingin mendokumentasikan jadi seperti ini gambarannya. Budaya positif. Pada materi budaya positif ini ada 6 yang akan saya paparkan, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, selanjutnya. Perubahan paradigma pembelajaran. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon ini dikemukakan oleh pakar pendidikan Thorndike dan Daniel. Kemudian teori kontrol oleh William Castle. Stephen Covey dalam Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita akan merubah paradigma pembelajaran yang lalu dengan yang sekarang, yaitu kalau dulu kita realitasnya kebutuhan kita tuh sama, sebenarnya kebutuhan tiap orang itu berbeda, ya. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama, tapi semua kita tuh berpikiran pasti berbeda-beda. Menurut si ibu yang ini satu beda, menurut yang itu beda-beda. Jadi semua pasti punya pandangan atau paradigma yang berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang perilaku buruk terlihatnya menurut kita buruk, tapi mungkin ada satu sisi orang berpikirnya ini baik menurut dia. Jadi kita harus menilai sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan kita hanya satu, oh itu salah, tidak seperti itu. Jadi kita harus banyak memahami kenapa seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Misalnya saya bisa mengontrol murid saya. Tapi sebenarnya tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tuh bisa mengontrol anak murid, tapi sebenarnya tidak. Pikir kita kan, kalau kamu belajar misalnya, kamu pasti bisa. Tapi tidak ada kemauan dalam dirinya pun, kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi harus dari motivasi dalam dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan padahal saat tujuan gagal. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Yang ada kita hanya bisa berkolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan tertentu. Model berpikir menang kalah. Saat dulu kita berpikir ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau sekarang kita usahakan yaitu berpikir menang dan menang. Jadi sama-sama menang, sama-sama enak. Jadi kita dalam kita kalau ada yang menang dan kalah pasti ada yang sedih dan gembira. Kalau yang ini menang sama-sama enak. Ini perubahan paradigma pembelajaran ini dengan budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, santai, tidak tertekan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga hal ini akan mendorong peserta didik semakin kreatif, inovatif, bertanggung jawab, serta mandiri, dan yang paling penting adalah kebahagiaan siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah tahu kan profil pelajar Pancasila? Ya. Ada apa aja? Dia cukup bisa? Beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa. Gotong royong mandiri, kreatif dan akhlak mulia, akhlak mulia. Jadi profil pelajar Pancasila yang sudah Buya sebutkan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita menginginkan anak-anak kita pada IKN ini mempunyai 6 profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ketika saya kemukakan ke anak-anak ini nanti yang akan bukan ibu harapkan, tujuan dari pendidikan kita agar kamu tuh semuanya punya profil ini. Kemudian saya berusaha mengajarkan anak-anak sulit menghafalnya, jadi saya menyanyikannya dengan sebuah lagu. Ini menyanyikannya seperti ini. Ini saya tampilkan YouTube untuk lagu di
nanti kita coba terapkan ke anak-anak ya. Ya. Terima kasih atas nyanyiannya. Semoga bisa kita keluarkan ke anak-anak. Anak-anak bisa dan nilai-nilai yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila ada di jiwa-jiwa mereka. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dan sama sekali dengan hukuman. Jadi berbeda ya dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi sendiri artinya adalah keinginan yang menggerakkan atau yang mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Jadi kita tergerak dengan sendirinya dengan istilah motivasi. Yang kedua, Diana Gosen dalam bukunya Resisting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu kenapa dilakukan? Sebenarnya yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita memiliki motivasi ketiga, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi kan kita kenal ada 2 ya, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik dari luar, kalau intrinsik dari dalam dirinya. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Dalam motivasi yang ketiga punya motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi yang kita harapkan untuk anak-anak yang kita coba terapkan ke anak-anak itu, anak-anak memiliki motivasi yang ketiga, bukan karena dia melakukan sesuatu itu dapat hadiah atau menghindari hukuman, tapi menginginkan mereka memiliki motivasi dalam dirinya. Jadi ketika kita tidak menyuruhnya, mereka sudah terbiasa dan mereka melakukannya dengan keinginannya sendiri. Untuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk dilaksanakan di kelas-kelas. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas ini kita bisa wujudkan dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas sendiri adalah bersifat abstrak, jadi tidak kurang terlihat tapi daripada peraturan. Kalau kita buat peraturan, misalnya datang tepat waktu. Dalam keyakinan kelas kita tidak tuliskan seperti itu, tapi ditulis dengan kalimat singkat bertanggung jawab. Jadi kata-katanya tidak terlalu banyak. Kenyataannya universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak atau jangan, tapi gunakan kata yang positif yang baik. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi kita mendiskusikannya secara langsung. Misalnya di awal pembelajaran kita sama-sama dengan anak-anak, ayo anak-anak, ibu akan jelaskan, kita akan membuat keyakinan kelas, atau dalam hal ini saya melakukannya membuat kesepakatan kelas. Karena keyakinan kelas kan kata-katanya singkat, kadang-kadang anak tidak paham gitu. Jadi tidak memahami, jadi saya buat istilahnya dengan keyakinan kelas yaitu mafhumiyah. Ya, ini jadi saya ya. Jadi ketika saya memulai tahun ajaran ini, saya melakukan
dengan anak-anak kegiatan yaitu membuat kesepakatan. Di kelas ini kita akan melakukan apa dan apa yang kita hindari atau yang akan kita laksanakan. Ini foto-fotonya. Anak-anak senang sekali kalau kita ajak main seperti itu ya. Jadi mereka happy aja gitu. Ini kesepakatan kelas saya ini. Maaf ini. Jadi saya itu yang pertama adalah anak-anak diminta untuk mendengarkan apa yang ketika guru menjelaskan. Jadi mereka sepakat kalau ibu guru menjelaskan mereka duduk tenang diam seperti itu. Kemudian juga memakai pakaian yang rapi. Bukan hanya anak-anak saja, tapi saya juga, karena saya juga terlibat dalam surat pendapat itu, saya pun harus melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya anak yang harus melakukan kesepakatan kelas itu, tapi sama-sama saya dan anak-anak. Kalaupun saya melanggar, saya pun harus ada konsekuensi. Pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan merasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, penguasaan, power. Jadi ketika anak-anak ada pelanggaran, misalnya ada yang dilanggar, sebenarnya kebutuhan manusia itu yang mereka tidak terpenuhi. Misalnya anak-anak ini mengganggu temannya misalnya, terus ngambil makanan misalnya. Kita kan bingung ya, kenapa dia ngambil makanan? Kita harus mengingat ini 5 kebutuhan dasar, berarti mungkin dia belum makan kali, jadi dia lapar, sehingga kebutuhan hidupnya harus terpenuhi gitu. Kemudian bisa juga kurang kasih sayang, dia tidak disiapkan makanannya oleh orang tuanya, sehingga dia berusaha mencari perhatian mengambil makanan dari temannya. Ada hal-hal yang harus kita pahami dari anak-anak mereka, mengapa mereka seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memahami dengan sangat gimana ya, kita posisikan sebagai orang tua dia, anak-anak itu kita posisikan kita orang tua dan dia anak kita gitu. Jadi apa yang anak kita pasti kan sebagai orang tua kita harus tahu. Jadi ketika mereka melakukan melanggar, berarti mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini ada kurang jelas ya. Di sini sebenarnya saya mencontohkan tentang macam-macam hukuman dan konsekuensi. Di sini ada saya menyuruh anak untuk menulis 100 bacaan gitu misalnya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi gitu. Terus kemudian yang kedua ada dari supaya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu kenapa gitu ya. Ini hukuman atau konsekuensi. Nanti ada lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lalu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kehidupan. Menurut teman-teman yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang kedua lari Hukuman. Yang ketiga Hukuman. hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah.
konsekuensi karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kayaknya lagi sulit. Coba yang ini aja terakhir. Sehari mengelilingi lapangan hukuman untuk pelajaran PJOK. Nah, ini di sini ada jawabannya. Selanjutnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah itu termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Karena tidak ada nilai pendidikannya, tidak ada edukasinya gitu ke anak. Apa sih dia mengakui kalau dia salah? Dia cuma disuruh nulis, dia nggak sadar dirinya nggak mau, suruh nulis aja. Kemudian mengenai lapangan basket juga hukuman, terus juga hukuman karena fisik ya, kita tidak boleh sekarang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Jadi kan kalau dia mengganggu temannya coret, berarti kita harus menggantikannya. Membersihkan tumpahan air di ini juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, maksudnya ini yang jawabannya ini sepatu seharian di sekolah itu hukuman. Nah, kalau yang lari ini ketika pelajaran PJOK dia lari itu boleh, itu termasuk konsekuensi. Jadi karena memang dia tidak mematuhi aturan yang sudah atau kesepakatan yang telah dilakukan. Ya, kemudian selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kan anak-anak kadang dia udah dihukum, jadi saya gimana? Tapi sebenarnya kalau dengan konsekuensi, dengan cara ada kesepakatan kelas itu kan, oh iya kemarin saya sudah melanggar misalnya, konsekuensinya ini berarti saya harus patuhi gitu. Berarti dia sadar dari dirinya sendiri, tidak ada marah rasanya ya. Buat anak sakit fisik misalnya kan. Jadi dia merasa tersakiti dalam jangka waktu yang lama. Kalau yang ini memang tidak nyaman gitu, dia harus misalnya lari gitu yang tadi pelajaran olahraga, tapi dia tidak akan berlarutan, dia berkelanjutan karena memang konsekuensinya kalau melanggar dan aturannya sudah lari ya harus dipatuhi. Kemudian dia akan membenci kedisiplinan kalau yang hukuman. Kalau ini menghargai disiplin. Jadi dia karena tahu konsekuensinya dia tidak akan mengulanginya lagi atau dia akan stop perilaku dia yang negatif itu. Hukuman itu adalah paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi ada rangsangan, jadi ditanggapinya seperti itu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman, kalau ini mendorong anak menyesuaikan diri. Jadi dia menyesuaikan dengan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, konsep diri yang baik kalau konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Dia akan kalau dihukum berarti kan dia nggak bakalan bilang, dia menyembunyikan kepada orang tuanya atau kepada orang lain yang dekat. Dengan adanya konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia akan pasti mematuhi peraturan. Dia akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai dengan adanya hukuman. Tetapi dengan adanya konsekuensi, dia akan kehilangan hak jika tidak nyaman diasingkan untuk sementara, tidak berlama dalam kelanjutan. Posisi kontrol. Posisi kontrol. Jadi kita ini akan memahami ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama pemberi hukuman atau penghukum. Kita ini ada 5 posisi, jadi kita akan bahas satu-satu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita kadang-kadang menghukum anak dengan kata-kata kan ya, kamu bersih gitu, atau dengan fisik suruh lari atau apa gitu yang tidak sesuai dengan konsekuensi kesepakatan. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kekuningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya kita memang seperti tidak membuat rasa bersalah ke anak, tapi sebenarnya itu adalah rasa bersalah. Misalnya kayak gini, kamu gimana itu udah capek ngajarin, kamu malah tidak memperhatikan. Berarti kita memberikan rasa bersalah ke anak tersebut.
Padahal kan kita suaranya pelan ya, tidak ada maksud tujuannya memarahi gitu. Tapi dengan suara lembut pun itu bisa membuat rasa bersalah dalam diri siswa. Jadi walaupun kata-katanya lembut, tapi kita menyudutkan anak tersebut, berarti kita sudah membuat rasa bersalah sebagai siswa. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru di sini menggunakan hubungan baik. Kadang-kadang kita kan memposisikannya kita sebagai teman. Kita walau misalnya kita masih muda nih, anggapnya ini anak kecil sebagai teman kita gitu. Jadi ada memang positifnya, ada kurang baiknya ya, negatifnya. Nanti kelamaan kalau dia diposisikan sebagai teman, biasanya dia nanti akan bersikap kurang sopan atau seperti apa gitu. Jadi itu mah teman saya, bu guru mah atau pak guru, jadi kurang ada rasa hormat kepada guru. Yang keempat adalah memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi guru ini posisinya mantau bagaimana sesuai nggak dengan peraturan, dengan konsekuensi. Yang kelima adalah manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, kita baiknya ada di posisi mana? Posisi kontrol yang paling baik untuk kita. Ya boleh berkomentar Ibu Mai. Oh ya Bu Yeni ya, silakan. Ya, nomor 5 Bu. Nomor 5, oke nomor 5. Ada lagi nggak posisi yang menurut kita baik itu? Ada teman, Sebagai teman juga bisa. teman juga bisa. Kalau yang 1 sama 2 kayaknya enggak ya Bu ya, karena kita tuh tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu. Teman, manajer, satu lagi pemantau juga ya. Jadi ada 3 yang bisa kita posisikan diri kita ke anak-anak didik kita itu. Tapi yang lebih utama adalah sebagai manajer ya. Jadi sebagai manajer, ketika ada permasalahan, si anak mendiskusikan dengan kita, kemudian mencari solusinya. Solusinya pun berasal dari siswa tersebut, bukan dari siswa. Kita nanti akan berlanjut ke restitusi namanya. Segitiga restitusi. Maaf Mila, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, selanjutnya restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ini penjelasannya. Kemudian nanti kita akan melakukan ya. Kita akan melakukan namanya segitiga restitusi. Ada tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga nilai ini kita melakukan langkah-langkah ya, selanjutnya yang biasa kita lakukan. Jadi kan yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Oke, nah ini kata sih, menstabilkan identitas itu biasanya kita akan Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. ya, Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. iya, jadi ketika kita misalnya memanggil anak, kita melakukan kegiatan segitiga restitusi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti punya rasa salah. Kamu pun pasti punya rasa salah, tetapi maaf ini bacanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan Ya, kamu bukan satu-satunya. Berarti kita menetralkan situasi agar dia
tenang, dia tidak merasa ada rasa bersalah dalam dirinya, tetapi nanti yang akan selanjutnya kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara Alasan. Dan alasannya melakukan itu? Ya, kenapa kamu melakukan itu, Nak? Kenapa? Jadi ada kita tanya alasannya baik-baik. Kemudian selanjutnya, Adakah cara yang lebih efektif ya adakah cara yang untuk efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, biasanya kita sudah melakukan posisi menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ya nggak, teman-teman ibu semua? Ya, jadi kita pasti tanyain kenapa kamu punya seperti itu. Ya. Dan yang ketiga yang jarang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi diingatkan dengan kesepakatan yang kelas yang sudah dia lakukan. Misalnya dia melanggar, misalnya membuang sampah. Kita kan tanya ya memang kamu mungkin lupa membuang sampah karena harus terburu-buru masuk kelas. Jadi dia membuang sampah kan sembarangan ya. Kemudian dia tanya alasannya, ya bu saya kan buru-buru bu. Ya. Selanjutnya kita ingatkan kembali, kesepakatan kelas yang kita lakukan kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Jadi ketiga langkah ini yang harus kita lakukan agar siswa tersebut bisa menyadari kesalahannya dan solusinya pun nanti kita tanyakan di tindakan keyakinan. Oh kalau begitu saya walaupun telat bu, saya akan tetap membuang sampah itu. Nanti saya akan bilang ke ibu saya terlambat karena harus membuang sampah. Nah ini sebenarnya adalah contoh budaya positif yang sudah kita lakukan. Ini saya mengaplikasikan saya singkat itu guru dan siswa konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi dengan buat keyakinan kesepakatan kelas. Misalnya siswa yang taat beribadah dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Siswa yang memiliki peduli dan empati bahu membahu dalam teman dan bersama. Siswa yang memiliki rasa hormat, memberi salam ketika bertemu teman, guru, pegawai sekolah termasuk tamu yang datang. Jadi kita terapkan 5S: salam, senyum, salam, salam, dan sambut. Jadi kita tuh harus selalu melakukan pendidikan karakter pada siswa-siswa kita agar budaya positif itu selalu ada dalam diri mereka. Kemudian siswa yang ramah memberikan senyuman dan sapaan hangat, bertutur kata yang santun dan bersikap sopan. Siswa yang peduli dengan kebersihan, misalnya pelaksanaan tugas kelas. Kesimpulan dari hal ini adalah yaitu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merasakan makna pendidikan, menuntut guru untuk lebih memahami kebutuhan, bakat, minat, dan potensi siswa. Guru diharapkan untuk menjadi teladan bagi siswanya dan memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk murid. Jika kita memunculkan budaya positif di sekolah, maka terwujud profil budaya Pancasila. Jadi keinginan yang dari cita-cita Ki Hajar Dewantara itu menginginkan siswa yang kita didik, yang kita ajarkan itu mereka bahagia, selamat lahir dan batin, agar mereka di kehidupan kedepannya memiliki bukan hanya ilmu pengetahuan tapi mempunyai tingkah laku budi pekerti yang baik sehingga terwujud profil mereka. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti ada mungkin masukan dan saran untuk saya buat perbaikan, karena kan sebenarnya sebagai manusia dan sebagai seorang pengajar kita tuh harus selalu belajar dan belajar. Karena seperti kata Rasulullah juga belajar dari buayan tinggal ya. Walaupun kita sudah tua seperti ini, kita harus selalu belajar. Bukan hanya belajar di sekolah, tapi kan belajar di kehidupan nyata. Ada masukannya ya Ibu Kokor, Ibu di komentar. Ibu ke depan boleh?
ya kami menyimak semuanya ya di ibu ya. Mudah-mudahan kita nanti semua bapak ibu juga yang mengikuti udah ikut makan mudah-mudahan nanti bisa hasil sama kita ya. Itulah mungkin alhamdulillah berkat selamat, mudah-mudahan nanti sukses dalam pelaksanaan semuanya. Kita aja mungkin nanti semoga semua teman yang ini apa bisa ya, insyaallah sama-sama semua teman kita juga dapat bisa melaksanakan seperti ini juga ya. Dari ibu sama ya yang dilaksanakan dengan baik lancar sampai selesai gitu. Apresiasinya kepada saya, mudah-mudahan kedepannya bukan hanya saya, teman-teman semua juga yang sudah daftar semoga lulus bisa mengikuti program guru kembali. Teman-teman ada yang lain, ada yang mau komentar, bisa saran, kritik boleh, masalahnya kan sama saya masih jauh, sangat jauh. Setelah mengikuti pendidikan ini ternyata saya tuh memang belum apa-apanya gitu dalam mendidik anak-anak tuh banyak yang kurangnya gitu. Saya kadang mungkin pemarah, posisinya gimana ya kan, pas dilihat posisi kontrol, oh ternyata saya tuh tidak boleh dalam posisi pemarah atau posisi membuat rasa bersalah pada anak-anak. Harusnya saya berada dalam posisi yang sudah teman, pemantau maupun manajer. Anak-anak tanpa kita sadari refleks ya, kadang-kadang marah. Sekarang saya berusaha untuk belajar bisa ya, emosi, menahan emosi. Jangan sampai saya melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran saya agar jauh lebih baik lagi. Ya, siapa ibu Kokom, Bu Ella, Bu Mai, kan silahkan. Kalau menurut saya udah baik, bisa udah lancar. Mudah-mudahan besok kalau aksinya selanjutnya lebih membuat semangat kita juga. Kan pasti dari kita begini kan ternyata nggak ada semangat juga. Jadi kan siapa tahu kita juga semua ada semangat lagi gitu bergerak. Terima kasih Ibu, teman-teman atas masukannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pasti banyak salah dari saya dan saya insya Allah berusaha untuk belajar lagi, semangat lagi ya kau ya, selalu semangat kita mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nur Hidayah dari SD Neglasari 3, rekan sejawat Ibu Rufika Marda Lestari, CGP Angkatan ke-7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rufika karena telah memaparkan materi tentang budaya positif begitu jelas dan sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan Ibu Rufika dapat kita semua terapkan dalam kegiatan di kelas kita, terutama untuk saya pribadi ya. Semoga dapat menularkan budaya positif di dalam kelas dan menerapkan tentang budaya positif itu terhadap anak-anak. Semoga apa yang kita harapkan dari anak-anak ini dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar? Gimana liburannya? Menyenangkan tidak? Nah, kemarin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqul Alfatih. Saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas 4A. Kesepakatan kelas harus dipatuhi oleh guru dan murid-muridnya. Untuk kesepakatan kelas yaitu datang tepat waktu dan membawa sampah pada tempatnya. Dengan adanya kesepakatan kelas menjadi lebih teratur dan tenang. Kita harus mematuhi kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ibu guru membuat kesepakatan kelas, membuat belajar menjadi menyenangkan dan lebih teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania. Saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas 4A. Saya senang sekali karena adanya kesepakatan kelas 4A. Belajar jadi lebih menyenangkan dan teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Berdasarkan dua kegiatan yang telah saya laksanakan, memberikan pembelajaran bagi saya agar dapat menyampaikan informasi dengan baik, jelas, dan lengkap. Pada kegiatan diseminasi pemahaman, rekan sejawat menjadi lebih memahami tentang apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan disiplin positif. Pada kegiatan kesepakatan kelas, siswa-siswa menjadi lebih disiplin. Siswa taat pada kesepakatan kelas karena mereka melaksanakan kesepakatan kelas atas kesadaran diri, karena kesepakatan kelas dibuat oleh siswa dan guru. Rencana perbaikan. Tiada gading yang tak retak, begitupun saya yang masih berproses menjadi seorang guru pembelajar. Berdasarkan refleksi yang saya buat, rencana perbaikan yang saya akan lakukan di masa mendatang yaitu agar dalam penyampaian materi lebih percaya diri dan tidak terlalu cepat. Kesepakatan kelas agar rutin dibuat setiap awal tahun ajaran di semester 1. Dan jika ada perbaikan bisa disusun ulang pada awal semester kedua. Kegiatan belajar mengajar di kelas akan teratur dan menyenangkan jika siswa dan guru patuh pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Demikian video kegiatan yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.